kita hendaknya selalu bersyukur. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita seperti biasa apa? Berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk berdoa di pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Siapa? Akmal? Baik, Akmal memimpin doa terlebih dahulu. Memimpin doa. Kenapa kita harus berdoa pagi hari ini? Kenapa? Supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Setelah kalian melakukan berdoa sebelum belajar, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Dulu absen satu persatu. Nanti yang panggil angkat tangan terus lagi roh. Akila Azura Tamami, Ariske Laura Nabila, Bilqis Al-Fatin, Desta Adi Valerina, Olifatun Nikmah, Lejika Talita Ataya, Nabila Askia Maulana Putri, Rizky Handayani, Saswina Harif Baroro, Raina Nada Amatila, Zahra Haniyah Nursalim, Yasmin Sifa Sofyan, Yuwan Salsabila, Nur Zahra Aliana Bila, Siti Lailatul Husna, Zerina Aisyah Salsabila, Arfa Bapak Guru Langit, Andika Khairul Zidan, Akmal Hari Wijaya, Faris Rustam Musyafa, Alia Ar-Rahma Novelada, Askia Maulana Putri, Rizky Handayani, Saswina Harif Baroro, Raina Nada Amatila, Zahra Haniyah Nursalim, Yasmin Sifa Sofyan, Yuwan Salsabila, Nur Zahra Aliana Bila, Siti Lailatul Husna, Zerina Aisyah Salsabila, Arfa Bapak Guru Langit,
Andika Khairul Zidan, Aknar Hari Wijaya, Faris Rustam Mustafa. Baik, sudah Pak Guru absen semuanya. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ayo sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru mau mengecek kerapihan dari setiap masing-masing siswa. Silakan kerapihannya dicek dulu dari atas sampai bawah. Apakah sudah rapi semua? Setelah mengecek kerapihan, seperti biasa, untuk kegiatan literasi pagi hari ini, Pak Guru minta satu siswa untuk membaca cerita atau ada yang mau membaca Al-Quran seperti biasanya untuk kegiatan literasi ini. Pak Guru minta Zidan ya untuk membacakan salah satu surat pendek yang ada di Al-Quran. Pak Guru minta Zidan untuk membacakannya ya. Silakan Zidan. Baik, terima kasih Zidan. Hari ini Masya Allah ya sudah melantunkan satu surat pendek. Mudah-mudahan Zidan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk menambah semangat belajar pagi hari ini kita bernyanyi dulu. Apakah kalian setuju? Setuju. Kita mau nyanyi lagu apa? Lagu Pancasila. Apa kan ya? Baik semuanya, Pak Guru minta berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Waktunya kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti pembelajaran ini nanti kalian akan melihat gambar yang ada di layar. Silakan kalian menyimaknya dengan baik-baik ya.
yaitu tentang sistem peredaran darah. Yang kedua adalah pantun. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi kita ada tujuan belajar pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang kedua, tujuannya adalah dengan mengamati video dan gambar peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menunjukkan fungsi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati video peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menemukan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Dan tujuan yang keempat, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Jadi di tujuan akhir nanti kalian akan membuat sebuah karya, yaitu sebuah gambar organ peredaran darah pada manusia. Itu tujuannya. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia. Ayo mengamati. Nah, itu ada siapa yang kemari untuk mengamati? Nah, ini adalah gambar bergerak tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi itu adalah gambaran bagaimana darah mengalir di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kita itu darah itu selalu mengalir tanpa henti ya. Silakan diamati. Itu ada organ-organnya itu. Selanjutnya, nah perhatikan, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya dalam tubuh. Jadi darah yang mengalir di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Beberapa organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Kita lihat. Beberapa organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Kita lihat, itu gambar jantung. Jantungnya ngapain itu? Berdetak-detak. Berdetak ya? Berdetak untuk apa itu? Kenapa berdetak? Memompa darah. Ini ada penjelasannya. Pak Guru coba minta Akila untuk membacakan penjelasan dari jantung. Ya, jantung adalah organ tubuh yang berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepala dan tangan miliknya. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Jantung terdiri atas 4 tulang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, duri kanan, dan duri kiri. Terima kasih Akila sudah membantu Pak Guru dalam membaca penjelasan tentang jantung. Jadi jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada sebelah kiri. Jadi bagian dada sebelah kiri, sebelah atas ini itu ada, kalau kita pegang terasa betakannya ya. Itu kenapa terasa? Akibat jantung memompa darah, betul sekali. Selanjutnya
jantung memiliki 4 ruang, yaitu bagus sekali, ada 4 ruang. Untuk organ peredaran darah selanjutnya, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah beberapa organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Kita lihat itu gambar jantung. Jantungnya ngapain itu? Berdetak-detak. Berdetak ya. Berdetak untuk apa itu? Kenapa berdetak? Memompa darah. Ini ada penjelasannya. Pak Guru coba minta Akila untuk membacakan penjelasan dari jantung. Ya, yang keras. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepala dan tangan miliknya. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, duri kanan, dan duri kiri. Terima kasih Akila sudah membantu Pak Guru dalam membaca penjelasan tentang jantung. Jadi jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada sebelah kiri. Jadi bagian dada sebelah kiri, ke atas ini itu ada, kalau kita pegang terasa detakannya ya. Itu kenapa terasa? Akibat jantung memompa darah, betul sekali. Selanjutnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu bagus sekali, ada 4 ruang. Untuk organ peredaran darah selanjutnya, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah paru. Kemudian ini ada penjelasan tentang paru-paru. Baik Pak Guru minta tolong dari salah satu siswa, siapa yang mau membacakan penjelasan tentang paru-paru? Ada yang berani? Baik, Cika, silakan. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanisme darah yang telah dilebarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dikonsumsi oksigen. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Alveoli adalah kantong udara yang tersebar pada ujung cabang paru-paru yang memiliki jaringan halus oksigen sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon. Baik, terima kasih jika sudah membantu Pak Guru dalam membaca penjelasan tentang paru-paru. Jadi paru-paru merupakan salah satu organ peredaran darah. Ini mekanismenya. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh itu banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Baik, jadi di dalam paru-paru selain terjadi proses peredaran darah, juga terjadi proses pernapasan.
organ selanjutnya mari kita buka, yaitu ini ada gambar organ pembuluh darah pada manusia. Ini ada keterangannya. Selanjutnya, siapa bagian pembuluh darah yang berkenan? Dulu untuk pembacaannya. Nah, dulu kali ini minta sama yang lagi. Akmal, silakan Akmal. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa daerah darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. B. Pembuluh baik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah kapiler adalah ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus berdinding tipis dan berpori. Baik, terima kasih Akmal sudah membantu Pak Guru dalam membacakan penjelasan tentang pembuluh darah. Jadi, organ peredaran yang ketiga adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Jadi, kita lihat di gambar itu ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah itu pembuluh darah Merah. Pembuluh darah Merah. berwarna merah itu pembuluh darah nadi, nah, atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung itu ya darah menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kalau dari jantung berangkat ke seluruh tubuh itu disebut pembuluh darah nadi atau balik. Kalau darahnya itu dari jantung berangkat ke seluruh tubuh, yaitu pembuluh. Jadi dari jantung itu ya darah menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kalau dari jantung berangkat ke seluruh tubuh itu disebut pembuluh darah nadi atau balik. Kalau darahnya itu dari jantung berangkat ke seluruh tubuh, yaitu pembuluh nadi, ya, betul sekali. Selanjutnya ada pembuluh balik atau pembuluh vena, yaitu membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi perbedaannya, kalau pembuluh nadi itu dari jantung itu berangkat ke seluruh tubuh, itu disebut pembuluh nadi. Tapi kembalinya darah dari tubuh kembali ke jantung itu pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, di gambar itu digambarkan bahwa pembuluh nadi yang berwarna merah, kalau pembuluh balik yang berwarna biru. Apakah kalian paham melihat gambar pembuluh darah di layar? Paham. Kita lanjutkan. Ada dua sistem. Pertama, yang kedua, selanjutnya. Ini ada alur mengalirnya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ada dua sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah,
kecil, yaitu mengalirnya darah dari mana? Jantung. Jantung. Dari jantung melalui apa? Dari jantung, dari bilik kanan ya, pakai bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Jadi yang pertama, sistem peredaran darah kecil intinya itu dari jantung menuju paru-paru, balik lagi ke jantung. Itu sistem peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Kan tadi kecil udah. Sekarang sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Coba diamati, dipahami. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalian amati dulu. Apakah kalian sudah mengamati? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu ada gambar. Yang pertama adalah gambar sistem. Yang kedua peredaran darah kecil dari jantung ke mana itu? Ke paru-paru, terus kembali ke jantung. Terus gambar yang kedua itu dari jantung ke seluruh tubuh itu ya, ke seluruh tubuh, terus kembali lagi ke jantung. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Baik, supaya lebih jelas lagi dalam mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, mari kita menyimak video berikut. Kita simak video berarti ya. Silakan videonya disimak dari amati. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung.
Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya peredaran darah, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi.
Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Halo teman-teman, masih ingat kan? Baik, demikian videonya. Apakah kalian bisa memahami tayangan dari video yang sudah kalian lihat? Tentang apa tadi? Tentang sistem peredaran darah. Selanjutnya, setelah kalian mengamati beberapa gambar dan video tentang organ peredaran darah manusia, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, apa saja organ peredaran darah pada manusia? 1. Jantung mempunyai berapa ruang? 4. Apa saja? Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Apa jantung fungsinya apa? Selain jantung, organ yang kedua adalah paru-paru, merupakan salah satu organ peredaran darah pada manusia. Apa paru-paru fungsinya? Melalui pernapasan membawa oksigen. Setelah jantung, organ peredaran yang kedua adalah paru-paru. Terus organ yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah tadi ada berapa? Berapa? Yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Jadi ada berapa organ peredaran darah pada manusia? 3. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Iya, betul sekali. Jadi di dalam tubuh kita ada 3 organ darah yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Iya, betul sekali. Jadi di dalam tubuh kita ada 3 organ darah yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Baik, untuk kegiatan selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti melalui LKPD itu kalian akan mengerjakan soal-soal yang sudah tersedia di LKPD tersebut bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Di sini kan sudah dibentuk kelompok ya, dari kemarin ya, kelompok 1, terus kelompok 2,
kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kalian nanti. Sekarang Pak Guru bagi dulu LKPD-nya. Baik, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengisi LKPD yang sudah Pak Guru bagi. Langkah yang pertama, silakan kalian buka buku siswa halaman 1 sampai 7. Kemudian langkah yang kedua, amati gambar dan bacaan tersebut. Langkah yang ketiga, analisis informasi penting yang terdapat di materi tersebut. Jadi kalian menganalisis materi yang ada di buku tersebut. Selanjutnya, istilah bagan dan fungsi organ peredaran darah manusia pada lembar kegiatan yang sudah tersedia di LKPD. Langkah yang kelima, buatlah gambar organ peredaran darah pada manusia pada lembar kegiatan yang ada. Jadi nanti kalian gambar. Selanjutnya nanti kalian mempresentasikan hasil karya atau gambar tentang organ peredaran darah pada manusia. Nanti masing-masing kelompok masih di depan, kemudian mempresentasikan, menjelaskan tentang organ peredaran darah pada manusia. Apakah kalian paham? Ada yang mau tanya enggak? Sudah siap mengerjakan? Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Itu LKPD-nya itu silakan kalian diisi bagian-bagiannya. Jantung mana, pembuluh darah mana, paru-paru mana.
Next. Dulu apa? Jadi ini merupakan bagian organ yang berfungsi untuk mengalirkan darah. Sedangkan fungsi ini adalah fungsi dari jantung apa? Jadi kan sudah terlihat apa dan bagiannya ini di sini. Nah, jadi kita ini adalah fungsi jantung untuk apa jantung? Fungsi paru-paru. Kan ada yang fungsi paru-paru. Kan sepatu sudah menjelaskan tentang organ pada darah pada manusia tadi ada berapa? Apakah kalian sudah selesai dalam mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, kalau sudah, LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Ini sudah selesai. Kumpul. Baik, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Nanti kelompok yang Pak Guru panggil silakan maju di depan. Kemudian kalian jelaskan apa yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Mau kelompok mana dulu yang siap? Ya, kelompok 2 ya, kelompoknya Putri. Silakan maju ke depan. Maju dulu, maju dulu. Dua orang saja ya, perwakilan dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, silakan menyimak, nanti menanggapi ya. Di sini aja, dari sini. Salam dulu. Pamit kami dari kelompok. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Pertama, serangan kanan, serangan kiri, kiri kanan, kiri, vena, arteri, tubuh, paru-paru, kepala dan tangan. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar mengalir dari jantung menuju ke tubuh dan kembali lagi di tubuh jantung. Peredaran darah kecil mengalir dari jantung ke paru-paru dan demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nulis semua.
Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Pak Guru mau tanya kelompok 5. Ya, kelompok 5. Kelompok 5, Pak Guru mau tanya. Baik, dari yang sudah dipresentasikan kelompok 2, Pak Guru mau tanya kelompok 5 ya, kelompok 5. Pak Guru mau tanya, dari yang ditampilkan kelompok 2 tadi, kan itu gambar apa? Sistem peredaran darah. Terus sistem peredaran darah ada berapa tadi? 2. Ada 2, yaitu sistem peredaran darah Kecil. kecil, Darah besar. peredaran darah besar. Apakah jawaban kelompok 5 betul? Betul. Oh iya, tadi Pak Guru lupa. Kita belum kasih A+ untuk kelompok 2. Kita kasih A+ dulu. Baik, dari materi yang sudah kalian pahami, dimulai dari pengertian sistem peredaran darah, kemudian kontrol peredaran darah, sampai kalian mengikuti lembaran APD. Kesimpulan belajar hari ini apa? Kesimpulannya? Kesimpulan yang telah dipelajari hari ini adalah sistem peredaran darah, yaitu mengalirnya ke kemudian 3 organ peredaran darah, yaitu kemudian sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Baik, itu kesimpulan hasil belajar pada kegiatan hari ini. Selanjutnya untuk materi selanjutnya hari besok, yaitu masih tentang sistem pembuluh darah pada manusia, dan ada materi pantun ya. Besok ini ada materi pantun. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu yuk supaya kita kembali semangat. Ya, semuanya berdiri dulu. Nyanyi lagu. Agama apa? Siap. Pak, jam. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan. Baik, dari materi yang sudah kalian pahami, dimulai dari pengertian sistem peredaran darah, kemudian kontrol peredaran darah, sampai kalian mengikuti lembaran APD. Kesimpulan belajar hari ini apa? Kesimpulannya? Kesimpulan yang telah dipelajari hari ini adalah sistem peredaran darah, yaitu mengalirnya ke kemudian 3 organ peredaran darah, yaitu
Selanjutnya untuk materi selanjutnya hari besok yaitu masih tentang sistem pembuluh darah pada manusia dan ada materi pantun ya. Besok ini ada materi pantun. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu yuk supaya kita kembali semangat. Ya, semuanya berdiri dulu. Nyanyi lagu. Siap. Pak, baca. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang mau menjadi pemimpin doa? Akmal, ya silakan Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal sudah memimpin doa di akhir pembelajaran ini. Selanjutnya silakan pulang dengan hati-hati, belajar di rumah, jaga kesehatan, dan laksanakanlah ibadah dengan baik. Satu kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.